Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama kami Reko dan Kak Ariana. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami masih memberikan kesempatan untuk beribadah. Biarlah Engkau rayakan kami, Kristen kami Tuhan, supaya kami layak untuk beribadah pada Engkau. Berikan sukacita yang daripada surga-Mu untuk turun atas setiap anak-anak-Mu Bapa, dan biarlah kami juga dapat mendengarkan firman-Mu, biar mengerti akan pesan-pesan Tuhan yang Engkau sampaikan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang mau bersukacita pada sore hari ini katakan amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita memberikan aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku. Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian di Sabtu yang terakhir di bulan April. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia yang tak pernah berakhir, buat kasih yang selalu baru yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kini saatnya setiap anak-anak-Mu akan mendengarkan firman yang daripada Engkau berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ya Bapa setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, beracara penuh dalam setiap hati anak-anak-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah, amin adik-adik. Hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang aku siap untuk berubah. Berubah jadi apa? Bukan berubah jadi Ultraman, bukan berubah jadi Batman, bukan berubah jadi Boboiboy, bukan berubah menjadi superhero yang lainnya, tapi berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau adik-adik ingat film-film pernah lihat di YouTube, Ultraman, Spiderman, Batman, Saras 008, apalagi ya Boboiboy, terus ada lagi Kesatria Baja Hitam. Itu adalah serial yang terkenal di kalangan adik-adik ya. Pasti adik-adik pernah lihat kan? Pasti pernah dong, nggak mungkin enggak. Kita pernah melihat sesuatu hal yang berubah dalam sekejap. Nah, tokoh-tokoh dalam serial-serial yang dapat berubah dalam sekejap mata. Jadi ketika dia dapat kayak sinyal-sinyal kejahatan, dia akan berubah jadi seorang penolong. Dia akan berubah menjadi seorang yang akan memberantas kejahatan. Tapi ketika dia sudah berubah, dia juga gampang nih adik-adik berubah jadi manusia. Ketika kalau Spiderman tuh ketika dia berubah tuh tinggal nyatakan jadi berubah jadi manusia. Nanti kalau dia berubah lagi jadi Spiderman. Tapi ya adik-adik, bukan hal ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Bukan progres perubahan dengan cepat, berubah jadi baik, jadi jahat, baik lagi, jahat lagi, enggak. Tuhan enggak butuh yang seperti itu. Tuhan butuh sesuatu yang konsisten. Berubah seperti apa yang Tuhan mau. Nah, dikatakan yang dimaksud dalam Alkitab itu berubah seperti apa sih Kak? Kita siap untuk berubah menjadi seperti apa sih Kak? Nah, yang dimaksud itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dikatakan adik-adik itu dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Perubahan yang Tuhan inginkan bukan perubahan yang sama dengan dunia ini, tapi benar-benar berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Adik-adik ketika memutuskan untuk aku mau mengikut dan mengiringi Tuhan. Nah, kita harus memberikan yang terbaik apa yang kita miliki kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau kita berubah dengan sepenuhnya. Kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan metamorpo. Nah, metamorpo itu kalau kita lihat bahasa IPA itu kayak metamorfosis, sesuatu perubahan yang nyata. Bukan perubahan sementara atau suatu sifat. Hari ini Tuhan, aku mau berubah. Hari ini aku mau baca Alkitab, hari ini aku mau memuji menyembah Engkau, tapi hari kemudian kita berubah. Enggak, Tuhan enggak mau kayak gitu. Ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau berubah. Nah, kita juga harus benar-benar berubah. Ketika kita sudah menerima manusia baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu tidak boleh kita sia-siakan. Bukan perubahan sementara atau sifat sementara yang Tuhan inginkan, tapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Sebelumnya mungkin adik-adik dan kalian susah nih baca Alkitab, susah nih memuji menyembah Tuhan, gak mau nih menyediakan waktu untuk berdoa. Tapi ketika Tuhan memberitahu kita untuk
sediakanlah 1 jam saja berjaga-jaga bersama dengan aku. Dan kita merespon, ya Tuhan, aku mau berjaga-jaga bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, aku mau membaca kebenaran firman-Mu. Nah, di saat itulah ketika kita sudah memutuskan, ya aku mau berubah. Jangan lagi beri kesempatan kepada iblis untuk kita berubah kepada manusia lama kita. Jangan lagi kita berkata, nanti deh Tuhan, besok deh, besok 3 hari lagi, nanti deh Tuhan, tunggu aku besar. Enggak. Ketika kita memutuskan saat ini untuk berubah, ya berubahlah untuk saat ini. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih bernafas, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik tahu kan kisah kalau ulat mau berubah jadi kupu-kupu? Apakah ketika kupu-kupu sudah berubah menjadi indah, dia akan kembali menjadi ulat lagi? Enggak, adik-adik. Ketika dia sudah menjadi ulat, dia akan prosesnya dari ulat ke pompong kupu-kupu. Nah, ketika itu kupu-kupu ya udah, dia mati, nggak akan balik lagi jadi ulat. Berhenti ketika dia sudah menjadi cantik, dia sudah menjadi indah, yaitu dia terakhir menjadi kupu-kupu. Dia nggak kembali lagi menjadi suatu ulat yang kalau melihat ulat kan takut ya adik-adik, jijik, ulat, geli. Nah, tapi kalau kita melihat kupu-kupu, itu adalah sesuatu hal yang indah. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengenakan manusia baru, ketika kita memutuskan untuk berubah, maka berubahlah dengan baik, berubahlah dengan benar. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut dan mengiringi Tuhan, maka jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita sudah tahu nih, setiap Sabtu jam 4:30 sore ada KA, ya kita harus sediakan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Nanti kalau teman yang ngajak, ayo dong main, tunggu ya, aku mau ibadah dulu, aku mau menyediakan waktuku untuk memuji menyembah Tuhan. Tunggu ya, aku mau duduk diam dulu mendengarkan firman. Kita berani berkata kepada teman kita, tunggu, aku mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupku. Adik-adik harus mulai belajar berani mengatakan kalau kita mau mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan itu mudah, sangat mudah. Kita berdoa, kita muji menyembah Tuhan, kita membaca Alkitab, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu hal besar yang lainnya. Cukup dengan kita menyediakan waktu kita dan kita benar-benar berubah, Tuhan merasa disenangkan. Perubahan yang dikehendaki Tuhan itu mulai dari respon kita. Bagaimana respon kita atas karya penebusan Tuhan. Kita buka di 2 Korintus pasal dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karya kematian Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala dosa, belenggu, apapun yang mengikat setiap kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita manusia baru dengan karya salibnya, dengan karya kematiannya. Dia menunjukkan betapa Allah mengasihi kalian dan juga adik-adik. Kita lihat dikatakan tadi, siapa yang ada dalam Kristus, kalian ada dalam Kristus, adik-adik juga ada di dalam Kristus, maka dikatakan ia adalah ciptaan baru. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat akan dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang berkecimpung dalam dosa. Tapi kita adalah manusia baru yang meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Jadi adik-adik, mari kita menghargai akan karya kematian Tuhan. Mari adik-adik kita menghargai betapa Dia Allah yang telah membuat kita bersuka cita, membuat kita telah menjadi orang-orang yang menang. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah, kita bukan lagi manusia lama, tapi kita adalah manusia baru, menuruti segala apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati akan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Dan di saat inilah saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan membuat sia-sia pengorbanan Tuhan, tapi biarlah kita menghargai pengorbanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa
menghargai, bagaimana kita bisa melihat bahwa Dia Tuhan benar-benar mengasihi kita, bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Siapkah adik-adik untuk berubah? Siapkah adik-adik menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Siapkah adik-adik untuk berubah? Kalau kalian berkata, "Ya, aku siap," maka Tuhan akan memberikan kuasa penyertaan-Nya dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari, untuk kita menjadi orang-orang yang kuat dalam kita mengikut dan mengiring Tuhan. Alami Tuhan, rasakan urapannya, hadiratnya. Ketika adik-adik bersama kakak-kakak yang lain memuji, kita bersuka. Di saat menyembah, siapkan hati adik-adik untuk benar-benar masuk dalam penyembahan di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini mau berubah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan militan? Mau. Kita harus berkata, "Ya Tuhan, ini aku mau berubah." Demikian firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman pada sore hari ini. Tutup mata kita, lipat tangan kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kini saatnya kami telah selesai mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berhenti bekerja dalam setiap kehidupan adik-adik ini ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hati ini, hati mereka dipenuhi dengan sukacita, hati mereka dipenuhi dengan gloria yang baru daripada Engkau, dan mereka memutuskan untuk mereka belajar membaca kebenaran firman-Mu, berdoa di hadapan Engkau. Bahkan mereka ketika memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, mereka mendapatkan lawatan yang daripada Engkau. Kami tahu tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Engkau. Walaupun kami mendengarkan secara online ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa yang hebat, kuasa yang besar masih kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, pertemukan kami kembali di minggu depan untuk kami lebih lagi bersuka cita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja atas segala raja kita yang sudah mendengar firman dan sudah berdoa berkata amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. God bless you.